Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa menyambut bulan Ramadan di tahun ini. Mungkin di luar sana banyak orang-orang yang mendamba-dambakan bulan Ramadan, akan tetapi mereka tidak dikasih kesempatan untuk menyambut bulan Ramadan. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang terang benderang, yaitu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Mudah-mudahan kita sekalian diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan bisa berkumpul dengan beliau yauman la dhillah illa dhilluhu wa yaumun la yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas khutbah Rasulullah menjelang bulan Ramadan. An Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan daripada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir yaumin min Sya'ban faqala, Rasulullah khutbah di hadapan kita di hari terakhir bulan Sya'ban. Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum syahrun mubarak fihi lailatun khairun min alfi syahrin wa faradallahu siyamahu wa ja'alah qiyama lailihi tatawu'an. Yang artinya, telah datang kepada kalian syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nama daripada bulan Ramadan adalah Syahrul Mubarak, yang artinya adalah bulan yang diberkahi. Kenapa kok dikatakan bulan yang diberkahi? Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengucurkan berkahnya kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya jangan sampai bulan ini lewat begitu saja daripada kita tanpa kita menggapai daripada keberkahan di dalamnya. Lantas bagaimana cara agar supaya kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan? Maka caranya adalah satu, dengan kita meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Meningkatkan dari Al-Quran kita, meningkatkan daripada sedekah kita, kita belajar khusyuk di bulan Ramadan. Mungkin kalau di lain bulan Ramadan kita sholat tidak khusyuk, maka sekarang inilah momen di mana kita belajar agar supaya kita khusyuk. Mungkin kalau di luar bulan Ramadan kita sholatnya masih sendiri, maka di bulan Ramadan ini kita berusaha agar supaya kita sholat berjamaah. Kemudian untuk menggapai keberkahan bulan Ramadan, kita memperbanyak 4 perkara. Rasulullah bersabda, wastaksiru fihi min khamsi khisalin. Perbanyaklah 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Yang 2 kata Rasulullah adalah bisa membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Kemudian yang dua lagi adalah sesuatu yang merupakan kebutuhan bagi manusia. Apa 4 perkara itu? 1, memperbanyak zikir la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, memohon lindung daripada api neraka. Oleh karenanya kita menjumpai kaum muslimin di surau-surau, di masjid-masjid atau di musala-musala, mereka memperbanyak zikir la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Ini merupakan zikir yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk menggapai daripada keberkahan di bulan Ramadan, kita harus berusaha menghindari daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya maksiat yang bisa membuat amal ibadah puasa kita menjadi hilang. Rasulullah SAW bersabda, khamsun yuftirna shaimah. Ada lima dosa yang bisa menghapus daripada pahala ibadah puasa kita.
Apa saja itu? Yang pertama al-kidbu, dusta. Yang merah dikatakan putih, yang putih dikatakan merah, yang kuning dikatakan hijau. Kemudian yang kedua adalah al-ghibatu, menggunjing. Kemudian yang ketiga adalah an-namimah, mengadu domba. Mengadu domba antar kaum muslimin untuk membuat perpecahan, atau misalnya mengedit video seorang tokoh kemudian disandingkan dengan tokoh yang satunya, yang tujuannya adalah untuk membuat kerusakan, untuk membuat gejolak di antara masyarakat kaum muslimin. Ini merupakan suatu yang sangat tercela. Kemudian yang keempat adalah an-nadhuru bisyahwatin, melihat dengan syahwat. Maka di bulan Ramadan ini adalah kita jadikan momen untuk menjaga daripada pandangan kita. Kemudian yang terakhir, sesuatu yang bisa menghapus daripada pahala puasa kita adalah al-yaminul kadzib, sumpah serapah. Kemudian kata Rasulullah, fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Ikhwani rahimakumullah, yang artinya adalah di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, atau yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Memang umat Nabi Muhammad ini merupakan ummatun marhumah, umat yang dirahmati, umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun umur umat Nabi Muhammad dibanding dengan umur umat-umat Nabi sebelumnya itu sangatlah pendek. Dikatakan dalam hadis, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu, kata Rasulullah, berkisar antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum mayyajuzu dzalik. Dan sedikit sekali umat Nabi Muhammad itu umurnya yang lebih dari umur 70. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada umat Nabi Muhammad amal di mana ketika dilakukan pahalanya setara atau bahkan lebih baik daripada amal-amal umat Nabi sebelumnya. Contohnya seperti malam Lailatul Qadar yang dikatakan dalam Al-Qur'an khairum min alfi syahrin. Orang kalau beribadah di malam Lailatul Qadar pahalanya jauh lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Kemudian ikhwani rahimakumullah, ulama Syafi'iyah, mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat kalau malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Kemudian wa arjaha, yang paling berpotensi besar untuk terjadi Lailatul Qadar adalah di malam-malam yang ganjil, tanggal 21, 23, 25, 27. Ikhwani rahimakumullah, kemudian Rasulullah melanjutkan wa faradallahu siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Di sebagian hadis atau bahkan Allah Subhanahu wa taala kadang membocorkan pahala amal. Misalnya Rasulullah membocorkan kalau orang yang melakukan jamaah dia akan mendapatkan 27. Di dalam satu riwayat dikatakan akan mendapatkan 25. Tapi khusus bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala merahasiakan pahalanya. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana diwajibkan puasa atas umat-umat sebelum kalian, yang tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping berpuasa ini melatih kita supaya takwa kepada Allah, juga kita dilatih agar supaya kita peduli kepada sesama. Sebagaimana mungkin kalau di luar bulan Ramadan kita menginginkan makanan, kita bisa langsung datang ke warung, bisa langsung datang ke toko, bisa langsung datang ke pasar, bisa mesen Grab atau lain semacamnya. Tapi di siang bulan Ramadan kita dilatih atau bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun uang itu sudah ada di kantong kita, sudah ada di rekening kita, di saldo kita, kita tidak diperbolehkan untuk makan. Supaya apa? Tujuannya satu, supaya kita bersyukur, kita tidak mudah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah pasrah kepada keadaan. Kemudian yang kedua, supaya kita peduli kepada sesama. Yang diharapkan kemudian kita itu menjadi hamba yang senang bersedekah kepada orang lain, kemudian berbagi harta kepada orang yang stratanya di bawah kita. Kemudian yang terakhir adalah wa ja'ala qiyama lailihi tatawuan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah di malam harinya sebagai perbuatan sunnah.
Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Orang yang beribadah salat tarawih dikarenakan iman kepada Allah dan mengharap daripada ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus semua dosa-dosanya yang sudah lampau. Kemudian perlu diperhatikan ikhwani rahimakumullah, di dalam salat itu ada rukun, ada syarat. Yang mana hal ini tidak boleh ditinggalkan. Ketika rukuk diwajibkan yang namanya tumakninah, ketika sujud diwajibkan yang namanya tumakninah. Oleh karenanya jangan kita mengejar jumlah rakaat daripada tarawih sementara kita meninggalkan kewajibannya. Karena apa? Karena kalau sampai itu dilakukan, bukan ridho Allah, bukan pahala yang kita dapat, tapi murka Allah Subhanahu wa taala yang kita dapat. Wal'iyadzubillah. Para hadirin, para ikhwani rahimakumullah, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, maka mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.